وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih bisa datang melangkah ke tempat ini untuk melakukan acara buka bersama. Kursius alati wa atawala ya'uddu zuma wa huwal aliyyul azim. Ketika buka fatado alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'abna. Bulan apa? Ramadan. Allah pilih di antara 12 bulan ada bulan terbaik yaitu bulan Ramadan. Maka Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan sebagai penjelas dan pembeda antara hak dan yang batil. Alam nadra laka sadrak wa wadana anka witrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Sama kamu di tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak dan Ibu, kita dengarkan bersama-sama. Kalau bisa mengikuti, mari kita ikuti bersama pembacaan Al Surat Zikir pagi dan petang yang akan dibawakan oleh adik Abang Roni. Kepada Abang Roni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut wa yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina حمله على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد
إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو جاه فوحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر
rabbil izzati amma yasifun على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوجه اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها ببيت الإيمان بك وجمع التوكل عليك وأحمها بمعرفتك وامسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sadaqallah azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ananda Rodi Akron Adriansa yang merupakan putra dari Bapak Supriyadi dan Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempersilahkan anaknya untuk menjadi tugas tahun ini. Semoga Ananda semakin meningkat lagi kesolehannya dan juga kelak akan menjadi bermanfaat bagi bangsa, agama dan orang tua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zuhair Yesus, Satu Ketua Paguyuban Keluarga Flamboyan, lalu beserta keluarga, lalu Bapak Ibu para hadirin keluarga dari Pasar Flamboyan yang kami banggakan juga Bapak Ibu yang menghadiri acara pada buka bersama Flamboyan kali ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk sama-sama buka bersama atau berjamaah. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingannya kita dapat menjadi manusia yang berakal dan bisa sama-sama merasakan nikmat dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita sudah tadi ada pracara ya Bu Haji. Selanjutnya gimana Bu Haji untuk acara? Selanjutnya mungkin untuk tema acara gimana Bu Haji? Untuk Baik, terima kasih Mas Farhan atas bukaannya ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya ini kadarullah, hapunten mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengawarga, para tamu undangan, adik-adik yang berasal dari rumah yatim rumah harapan daerah Bogor, dan juga mungkin sebentar lagi Pak Ustadz akan hadir. Pak Ustadz Dadang Semarang sedang dalam perjalanan. Kami mohon maaf sekali lagi atas perpindahan ya Bapak Ibu ya yang sudah disiapkan oleh panitia. Masya Allah, tabarakallah, dari malam kemarin sampai tadi pagi sudah berupaya. Terima kasih untuk para warga yang luar biasa antusiasnya membantu dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih tentunya kepada Mas Farhan yang sudah, dan Bu Haja Ibu Naji yang sudah menyediakan tempat yang Insya Allah langsung sergap ya set-set. Ini kalau bukan karena kehendak Allah kita tidak juga dipersatukan menjadi orang-orang yang luar biasa silaturahim dan kebersamaannya. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi amal ibadah soleh untuk Mas Farhan dan Ibu arwahnya bawa keberkahan. Selanjutnya kita langsung saja membacakan susunan acara sebagai berikut ya. Acara pertama
UKM. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara ketiga ada sambutan dari Kepala Lingkungan Samboyan, Pak Haji dari Yusuf. Lalu ada ketun dari Dai Cilik. Selanjutnya ada murojaah kultum dari Dai Cilik. Lalu ada murojaah hafalan Quran. Lalu ada penampilan dari Yayasan Rumah Harapan Cilik. Selanjutnya ada pembagian tali kasih, lanjut pembagian door prize dan ceramah. Semua acara traditionally nanti kalau Pak Ustadznya sudah hadir, kita langsung cut acara dan bisa dilanjutkan sesudah Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kelalaian hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dijalankannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan
kamu mencukupkan bilangannya dan menganggurkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu selanjutnya adalah sambutan Kepala Lingkungan Flamboyan kepada Bapak Haji Zuhair Yusuf, waktu dan tempat di persidangan. Yang kami hormati, alhamdulillah sudah datang Pak Ustadz dan Lismana SPKD. Yang kami hormati dan kami banggakan juga warga Klaster Flamboyan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih bisa datang melangkah ke tempat ini untuk melakukan acara buka bersama. Walaupun hari ini hujan cukup lumayan ya, tapi alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Mas Farhan sebagai tuan rumah yang bersedia untuk mengganti tempat. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bulan Ramadan ini bulan yang tepat ya untuk melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Salah satunya mungkin termasuk hari ini yang akan kita lakukan, yaitu mempererat tali silaturahim. Semoga Bapak dan Ibu yang datang ke tempat ini mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang mulai dari awal sampai dengan bisa terlaksananya acara hari ini, walaupun hari tadi dilanda hujan. Alhamdulillah, semoga hujan ini menjadi berkah buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak, terutama buat ibu-ibu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu. Harapan kita sih acara terlaksananya di sana ya. Alhamdulillah kita ada tempat lah di sini. Harapan kami semoga acara lancar sampai dengan akhir nanti, dan kalau ada kurang, ada apa, kami pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Sambutan dari kami mungkin itu aja. Untuk selanjutnya dan untuk bersekat acara kami serahkan kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zuhair Yusuf. Berikut tadi sambutan dari Kepala Lingkungan Flamboyan. Selanjutnya ada apa Bu Haji? Iya, ada selingan satu dulu ya sambil menunggu yang lain hadir sedikit lagi. Ada tampilan ya dari adik kita yang masih luar biasa usianya 5 dan 6, Bapak dan Ibu, tapi semangat menghafalnya, waduh Masya Allah tabarakallah ya, bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi motivasi buat kita semua yang muda, yang tua, berarti harus bersemangat untuk menghafal seperti adik-adik kita. Iya, kita panggilkan adik Priscila Bintang dengan Mas Ipang, adik kakak keluarga dari Bapak Heri, untuk membacakan murojaah surat Ad-Duha dan juga ayat kursi. Masya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pak Ibu, beri tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita, biar semangat ya.
Iya, bisa menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadduha walayli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratul khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatadu alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'amma yatima fala taqha wa amma syaila fala tanha wa amma binimati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Abang ayat bersih ya? Iya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illallah walayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man jallazi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ala yuhituna bisayyin min ilmihi illa bima syaa asya kursiyus awati wa adda wala ya'uddu zuma wa huwa al-aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz Soleh. Masya Allah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih ya kepada Adit, Masya Allah luar biasa. Jadi tambah semangat ya Bapak dan Ibu ya, kita jangan mau kalah ya sama ini ananda-ananda. Bisa menjadi amal ibadah untuk kedua orang tuanya memiliki anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi acara selanjutnya kultum dari Dai Cilik dulu ya. Ya, kepada Adianda Ica kami persilahkan. Beliau adalah pemenang juara 1 Lomba Pidato Pildacil ya Cak 2024 Nurul Fajri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salam serta salam telah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, kalian tahu tidak kalau bulan Ramadan ada bulan sangat mulia dan segala amal baik yang wajib maupun yang sunnah apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Teman-teman, selain ibadah wajib
wajib yaitu melakukan 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan, ada juga loh ibadah sunnah yang pahalanya luar biasa. Pertama, ibadah sunnah duha. Kedua, bertadarus. Ketiga, bersedekah. Dan yang keempat nih teman-teman, yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan saja, yaitu sholat sunat tarawih. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan 1 bulan penuh puasa dan melakukan ibadah sunat tarawih. Aku udah bantu nih, ntar kalian bilang cakep ya. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit bentuk yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi ceramah oleh Bapak Ustadz Dadang Lesmana MPD. Profil singkat beliau, Bapak Ustadz Dadang Lesmana itu lahir di Bekasi 10 November 1981. Beliau merupakan suami dari Ibu Evi Aprilia Kusuma Dewi, memiliki 5 anak, lalu tinggal di perumahan GCC Blok D Desa Karangbahagia, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Riwayat organisasi beliau itu yang pertama Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi periode 2020 sampai 2023, lalu Asesor Badan Agregasi Nasional untuk tingkat pendidikan PAUD, pengurus HIM PAUDI, lalu Dewan Pembina Guru Indonesia Kabupaten Bekasi, lalu pengurus Rumah Tahfiz Al-Quran Al-Huda, lalu Ketua Forum Masyarakat Bekasi Sehat. Selanjutnya beliau juga merupakan Dewan Pembina Yayasan Naurah Huda Karawang. Lalu selanjutnya beliau merupakan Ketua Yayasan Islam Al-Zukhruf Bekasi, dan yang terakhir beliau merupakan Kepala PAUD Al-Hidayah. Lalu ada lagi yang terakhir, beliau merupakan narasumber kajian Islam Parenting. Lalu riwayat pendidikan beliau S1 di UIN Syarif Hidayatullah, lalu S2 di Universitas Negeri Jakarta tahun 2008. Jadi berikut profil singkat Bapak Ustadz Dadang Lesmana MPD. Tidak menunggu lama lagi, kepada Bapak yang terhormat Bapak Ustadz Dadang Lesmana MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, hadir membersamai kita Ketua Klaster Perumahan Taman Aster Klaster Pelamboyan Bapak Haji Yusuf Hafidhullah ta'ala wa fituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Yusuf dan keluarganya senantiasa dalam keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kebaikannya dan lingkungan kita menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus klaster Pelamboyan hadir membersamai kita, ada Pak Supriyadi dan Mas Farhan. Terima kasih juga tempatnya dijadikan kegiatan sore hari ini. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus klaster Pelamboyan. Berapa Bu jumlah penduduk klaster Pelamboyan? Ada 2 juta nggak? Ini klaster paling padat ini ya, Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah kita doain mudah-mudahan klaster yang mungil kecil ini menjadi klaster yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarganya mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayangnya Allah.
Allah anugerahkan kepada kita semua keturunan yang soleh dan soleha. Kalau tadi yang ngaji, ibunya yang mana ibunya? Ibunya yang mana? Yang ngaji yang mana? Masya Allah, pantesan ya. Ada banyak yang ngaji. Oh banyak juga ya? Yang ngaji tadi yang pertama. Oh banyak ya? Ya mohon maaf belum. Ya. Terus yang pidato tadi mana yang pidato? Ini juga. Ibunya aku. Emang gua jatuh nggak jauh dari kebunnya. Sekebun-kebunnya di bawah itu mah ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang hadir, dan kita juga kedatangan teman-teman dari Rumah Harapan ya. Ya, terima kasih sudah hadir Ustaz atas kebaikannya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan sore yang diberkahi ini hujan turun, Masya Allah. Ya, di perjalanan luar biasa perjuangannya. Alhamdulillah kita di sini diberikan keselamatan, dan kita doakan teman-teman saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, semoga Allah berikan kesabaran, dijadikan musibah sebagai penggugur dosa, dan Allah ganti apa yang hilang dengan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara tadi nasihat dari adik kita berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, memang kalau disebut bulan Ramadan yang terkenal ibadahnya adalah puasa. Makanya Ramadan disebut bulan puasa. Padahal salah satu di antara kemuliaan Ramadan adalah karena adanya Al-Quran diturunkan. Dan Bapak Ibu, kemuliaan Ramadan ini dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita baca Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 ini udah masyhur ayatnya, ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 183 bicara tentang puasa. 184 masih bicara tentang puasa. 185 baru bicara tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. 186 bicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 187 bicara tentang puasa. Artinya apa? Ayat tentang puasa di Ramadan itu pun di tengah-tengah bahasan itu ada ayat tentang Al-Quran. Dan tidaklah Al-Quran turun kecuali ada kemuliaan. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala punya makhluk namanya malaikat. Adik-adik kecil nih, malaikat ada berapa sayang? Dulu waktu kita kecil Bu, malaikat ada berapa Bu? Waktu kita ngaji, malaikat ada 10 gitu ya. Ternyata malaikat bukan 10. Malaikat itu banyak. Bahkan jumlahnya berapa? Wallahualam. Bisa triliunan kita barangkali. Mungkin bisa hampir 1000 triliun kali gitu ya. Ngalahin Pertamina ini ya. Jadi jumlah malaikat itu banyak. Bukan 10, banyak sekali. Dan di antara malaikat yang banyak ini, Allah pilih ada malaikat terbaik. Siapa malaikat terbaik? Malaikat Jibril. Muncul pertanyaan anak soleh, tugas malaikat Jibril ngapain? Kalau ibu soleha mau udah apa ya? Udah ngelontok ibu soleha mah ya. Apa kak? Kakak Aska yang mana? Oh ini kakak Aska. Kakak Aska kelas berapa sayang? Kelas 4. Masya Allah ya kakak Aska. Ini gak ada lagi temennya Aska. Hah? Ini kesian banget klaster ini bener-bener gak ada temennya ya. Ya Allah. Makanya Bu, karena klaster ini kecil, saya saranin ibu-ibu ayo lahiran terus. Ya, apa udah pensiun semua ini? Kalau dilihat dari ininya mah belum pensiun, masih pada kenceng-kenceng ini. Ya, jadi pabriknya udah pada nutup ya. Ya Allah. Bapak-bapaknya, Pak masih siap punya anak Pak? Pak, saya nanya bapaknya nih, tar lo, Pak masih siap punya anak Pak? Halo Pak? Kayaknya bapak-bapaknya ketakutan semua ini. Ibu-ibu galak-galak kali gimana ya? Iya Bu, maafin saya ya. Tambahan ini mah, kata Nabi, salah satu ciri penghuni surga adalah al-walud, banyak anak. Nah, klaster Kelamboyan yang paling banyak berapa anaknya? 4. Siapa? Yang 4, mana yang 4? Mana yang 4? Ibu, masa tuh. Ibu kalau mau ngeliat penghuni surga tuh, ibu itu tuh. Iya. Ini yang banyak kata Nabi, banyak anak. Iya, ayo yang lain semangat ya. Ya, jadi banyak anak. Ya. Kembali lagi nih, tadi
ada malaikat terbaik. Siapa? Malaikat Jibril. Kenapa Jibril menjadi malaikat terbaik? Karena tugasnya membawa wahyu. Menjadi malaikat yang paling utama, menjadi malaikat yang paling terbaik di antara jutaan, miliaran, triliunan malaikat. Jibril terbaik. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada manusia. Manusia jumlahnya ada miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar. Kita nggak tahu jumlah pasti berapa. Tapi di antara manusia yang banyak miliaran jumlahnya, ada manusia terbaik. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka Al-Quran diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, malaikat terbaik turun Al-Quran. Manusia terbaik menerima Al-Quran. Dan Allah menurunkan Al-Quran cari waktu terbaik. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya. Di antara 12 bulan ini ada bulan terbaik. Yaitu bulan apa? Ramadan. Allah pilih di antara 12 bulan ada bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Maka Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai penjelas dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi Al-Quran turun di bulan terbaik. Turun melalui malaikat terbaik kepada manusia terbaik di bulan terbaik. Ramadan ternyata bukan 1 malam. Ramadan itu 29 atau 30 hari, 30 malam. Pertanyaannya, ada malam terbaik di bulan Ramadan. Malam apa? Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Karena diturunkannya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada makhluk yang terbaik. Malaikat terbaik, manusia terbaik, kemudian bulan terbaik dan malam terbaik. Muncul pertanyaan, di klaster Pelamboyan siapa warga terbaik? Berarti siapa warga terbaik di Pelamboyan? Warga yang berinteraksi dengan apa? Al-Quran. Maka jadikan rumah kita ini semuanya ya Bapak Ibu sebagai rumah para pembaca Al-Quran. Kita perlu ilri sama Bu Tini, anaknya tadi yang perempuan, yang laki-laki, anaknya Bu Haji. Yang laki-laki ya, oh, Masya Allah. Tadi baca ayat kursi. Hah? Yang mana lagi? Oh banyak tadi yang baca, saya nggak melihat ya. Yang baca ayat kursi yang mana tadi? Hah? Ini yang biru. Siapa namanya ganteng? Ipang. Tahu baik kalau banyak setan di sini ya. Katanya ayat kursi katanya. Iya, salah satu ayat musir setan. Nanti kalau mama marah baca ayat kursi ya. Ya, jadi rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, Masya Allah, ini rumah terbaik. Warga yang baca Quran adalah warga terbaik, dan anak-anak yang baca Quran adalah anak yang terbaik. Ini bukan versi saya, ini bukan versi pemerintah, tapi ini versi Allah Subhanahu. Karena tidaklah Allah turunkan Al-Quran kecuali kepada yang terbaik. Maka Pak, Ibu izin nasihat buat kita semua. Kenapa saya tuh seneng banget kalau bicara tentang anak? Karena anak itu adalah kesempatan kedua kita. Anak adalah kesempatan hidup kita yang kedua. Satu contoh, saya tantang ibu-ibu. Mungkin gak ibu-ibu hafal Quran? Mungkin gak Bu? Yang mana yang bisa tadi? Saya mau tantang nih. Mana ibu yang tadi bisa bilang? Ibu bisa hafal Quran? Oke, saya tunggu berapa tahun? Iya, gak apa-apa, saya tagih janji ibu. Berapa tahun? Sanggup gak? 2 tahun? Ibu-ibu yang lain saat jadi saksi ya. Ibu namanya bisa apa? Bu Ikin. 2 tahun menghafal Quran. Sanggup gak Bu? Kalau enggak bilang enggak. Enggak. Ibu takut sama saya. Enggak Bu ya. Maafin saya Bu. Kenapa kita nggak sanggup? Kita udah banyak dosa, udah banyak urusan, banyak pikiran. Kalau kita nggak bisa hafal Quran, anak kita mungkin nggak hafal Quran. Mungkin nggak anak kita? Mungkin, itu maksudnya. Jadi anak itu adalah kesempatan kedua kita Pak. Kita nggak bisa hafal Quran, anak kita bisa. Kita barangkali mohon maaf ya Bapak Ibu, memahami agama nih, mohon maaf, kita produk zaman bahula. Zaman dulu yang ngajinya jarang, karena Masya Allah Bu, SDG ada SD IT. Tadi juara Nurul Fajri ya, mana yang Nurul Fajri tadi?
Oh, Masya Allah. Oh ini, katanya kelas SD. Kelas 6. Masya Allah. Ibunya yang mana? Saya budenya. Oh, Bude. Oh, ini kelas 5 SD. Saya kira ibu-ibu komplek ini. Masya Allah. Dek, kamu bergaul sama ibu-ibu jadi kebawa ibu-ibu tuh. Sampai diseragamin itu bajunya. Masya Allah. Ibu ini namanya eksploitasi anak ini ya. Ini samain sama budenya tuh. Waduh, bocah belum umur waktunya itu. Udah pakai seragam baik ya. Oh iya, DC biasa. Mama mah ribet banget ngaji, kita pakai DC mulu. Tuh bapak-bapak bu terus tuh ngaji tuh bebas. Kata bawa seragamnya apa? Bebas. Gitu. Ibu-ibu mah nentuin seragam ini rapatnya berkali-kali. Oh, apalagi wajib ini mah udah. Pokoknya ikuti arahan saya. Iya, kelihatan dari gelangnya. Ya, jadi kembali lagi ya. Nih, mohon maaf nih, tukang bakso udah ngebuka tutup itu ya. Udah siap-siap ini ya. Ini ada jam, bentar ya. Saya takut kita nggak ketahuan bu, tahu-tahu Isa aja terawih ini ya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tadi kembali lagi ya. Jadi kita ini ya. Ya, jadi kembali lagi, kalau kita nggak bisa memahami agama dengan baik, memahami dengan agama dengan baik, anak kita produk zaman baheula, ngajinya kadang-kadang terbatas, ustadznya masih jarang. Sekarang masya Allah, asal mau sekolah SD itu banyak, TPQ di masjid banyak penuh, alhamdulillah. Maka kalau kita dulu belum bisa maksimal belajar agama, anak-anak kita mungkin dan sangat mungkin bisa. Maka anak adalah kesempatan kedua kita. Nah, oleh karena itu, mari kita semangat mendidik anak-anak kita. Agar apa? Agar ada kebaikan. Dan salah satu di antara pahala yang tidak akan terputus kalau kita meninggal dunia, salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmun yuntafa'u bih. Jadi ibu, bapak yang dirahmati Allah, bicara ilmu bukan bicara guru. Ingat nih, kadang-kadang ada orang, aduh saya mah bukan guru ustaz, saya mah bukan ustazah, bukan ustaz, jadi dia bisa kasih ilmu bermanfaat. Tidak. Kita sebagai orang tua bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Misalnya mengajarkan Al-Quran itu bukan tugas guru agama. Mengajarkan, mengenalkan huruf A-Hijaiyah bukan guru TK. Mengenalkan huruf-huruf Arab bukan tugas guru TPQ. Tapi mengenalkan huruf-huruf Al-Quran adalah tugas guru dalam rumah tangga. Madrasah pertama anak-anak kita siapa? Ibunya. Ya, ibu adalah madrasah pertama, Al-Umum Madrasatul Ula. Jadi anak-anak belajar Quran bisanya pertama sama siapa? Sama ibunya. Ya. Jadi ada ibu-ibu komplain di TPQ, begini komplainnya. TPQ-nya jelek, kenapa? Masa anak saya belum bisa baca Quran? Gitu. Padahal sekolah pertama buat anak siapa? Ibu, mamanya. Harusnya dia menyalahkan dirinya. Kenapa anaknya gak bisa baca Quran? Karena biasa yang bisa baca Quran pertama dikenalkan dengan Al-Quran melalui ibunya. Nah, tugas guru apa kalau begitu? Tugas guru hanya menyempurnakan. Tugas guru menambahkan, artinya memberikan perbaikan, meningkatkan kualitas. Tapi dasar-dasarnya itu diberikan oleh siapa? Ibunya di rumah. Maka ibu adalah guru terbaik buat anak-anaknya. Ibu apapun profesinya adalah ustazah bagi anak-anaknya. Ya, jadi jangan minder. Kalau ada yang nanya ibu kerjanya apa, di rumah aja gitu, ibu rumah tangga. Jawab, saya adalah guru terbaik buat anak-anak saya. Begitu ya. Jadi kita pede jadinya. Bu, kesibukannya apa? Saya sibuk mendidik anak-anak saya. Begitu. Ibu kesibukannya apa? Enggak ada, kali ngobrol. Ya, itu mah tukang gosip ya. Jadi kesibukan kita apa? Mendidik anak-anak dan melayani suami kita. Dan itu ibadah terpanjang, yaitu rumah tangga. Maka kembali lagi nih, para ibu, para ayah, ayo jadikan istri kita ini guru terbaik buat anak-anaknya. Jadikan istri kita ini adalah pendidik terbaik buat anak-anaknya. Pertanyaannya, ibu, kalau namanya guru, ada yang ngelatih nggak? Ada. Guru ada yang mendidik nggak? Ada. Sekarang pertanyaan siapa? Yang mendidik ibu siapa? Guru.
Yang gurunya ibu siapa? Dalam rumah tangga, suami. Nah, ini jangan lupa ibu ya. Para suami, para ayah, istri kita adalah guru buat anak-anak, dan kita para suami adalah guru buat istri kita. Berarti kedudukannya gimana tuh? Jadi satu sisi ibu menjadi guru, di sisi lain ibu menjadi murid. Yang namanya murid harus apa bu? Ke gurunya harus taat. Ibu-ibu taat nggak sama gurunya? Bener nih. Saya ngeliat wajah suami kayaknya nggak setuju nih jawabannya nih. Ya bu, suami ibu adalah guru terbaik. Taat selama bukan perintahnya maksiat, wajib taat. Maka setiap istri yang taat kepada suaminya menunjukkan keilmuan yang tinggi, sebagaimana adab murid kepada gurunya. Dan saya ingatkan para suami, ya ini murid-murid kita nih, para istri, apa enggak bu, terus tendang lagi bu, iya. Enggak apa bu, saya kira tadi korma, bukan ya. Jadi itu kayak korma bu, enggak tuh kecoa ya. Iya, ternyata di klaster ada kecoa juga, saya kira nggak ada ya. Ya baik, ada kecoa juga. Oh nggak ada. Baik ya, jadi kembali lagi nih. Oh ada biawak. Ya. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi ibu-ibu adalah murid terbaik, dan bapak para suami adalah guru terbaik. Buat siapa? Nih pak, murid kita. Makanya mohon maaf ya bapak ibu, maaf nih nasihat buat saya nih. Kita rumah tangga. Sekarang saya tanya ibu-ibu, semenjak menikah dengan suami ada perubahan nggak? Ada perubahan? Apa perubahan? Jangan bilang berat badan, itu udah pasti ya. Alhamdulillah Ustaz, sekarang berat timbangan 2 kali lipat semenjak nikah. Jadi ibu ada perubahan. Mohon maaf ibu ya, maaf nih. Ibu sekarang pakai jilbab. Saya yakin di antara ibu waktu nikah ada yang belum menutup auratnya, mungkin ada. Iya, rata-rata. Tapi setelah menikah ternyata nutup aurat. Kaget saya. Ini anak apa ibu juga? Anak, takutnya saya salah lagi pak ya. Ya jadi kembali lagi tuh. Ada ibu-ibu dulu waktu sebelum nikah belum berpenampilan, mampu menutup aurat. Setelah menikah dididik sama suaminya, diajarkan oleh suaminya. Maka ini adalah tugas para suami. Dan ingat bapak, tugas kita yang paling berat bukan membeli rumah. Tugas kita yang paling berat bukan beli kendaraan. Tapi tugas kita yang paling berat adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka mari jadikan rumah tangga kita, rumah kita semua ini menjadi rumah-rumah para pembaca Al-Quran. Kalau bapak ibu hari ini belum bisa baca Quran, karena kita produk zaman dulu, mungkin ada kendala. Mohon maaf pak, orang tua kita dulu tidak seperti kita hari ini. Boro-boro mikirin pendidikan, buat makan aja pas-pasan barangkali itu. Sehingga kita belum dapat banyak ilmu dulu. Tapi anak-anak kita hari ini tidak boleh. Anak-anak kita harus berkualitas. Anak-anak kita harus berilmu. Minimal tadi mereka mengenal Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu, ya silakan ibu, mau dikasih siapa? Saya kira buat Ustadz, bukan. Udah GR aja saya. Kok ada? Ibu saya kalau ini tenang ceramahnya jadi ya. Ya, baik. Ya jadi kembali lagi tuh ya, bapak ibu, tugas bapak yang paling berat bukan rumah beres pak. Bapak ibu rumah beres walaupun kredit. Berapa tahun kredit rumah? Lunas, sombong amat lunas. Lunas, alhamdulillah lunas. Iya, mobil lunas bisa, mobil lunas, motor lunas, rumah lunas, gampang buat suami mah. Tapi tugas yang paling berat ternyata bukan itu. Tugas yang paling berat adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Makanya doain bu, para suami itu tugasnya berat. Bukan nyari nafkah gampang. Katanya nyari kerja susah, betul.
Nyari kerja susah, tapi menyelamatkan diri dan keluarganya lebih susah lagi dari api neraka, lebih susah. Makanya hendaklah para istri mendoakan suami agar dimudahkan semua urusan kebaikannya. Iya Bu, doain. Tetap Bu, dukungan dari ibu adalah kekuatan bagi suami. Sehingga setiap doa dari para istri insya Allah akan memudahkan jalan suami menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, mari kita jadikan momentum Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Dan maaf ya Bapak Ibu, Ramadan itu puncak prestasi ibadah. Orang yang ibadah di Ramadan belum tentu ibadah di luar Ramadan. Orang baca Quran di Ramadan belum tentu baca Quran di luar Ramadan, belum tentu. Maka kalau kita di Ramadan saja tidak baca Quran, maka di bulan apa kita akan baca Quran? Makin sulit di bulan ini. Ya, puasa di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan juga akan beda. Maka mumpung sekarang Ramadan, ayo jadikan setiap rumah tangga kita minimal 1 kali khatam, minimal tuh. Kalau 1 kali khatam berarti 1 hari 1 juz minimal. 1 juz itu cuma 10 lembar. Kalau kita bagi 5 waktu sholat cuma 2 lembar, 2 lembar. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Kalau kita ingin menjadikan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf para ayah, ingatkan istrinya, Mama, sudah sampai mana? Juz berapa? Begitu. Tanya anaknya, Kakak, sudah baca Quran? Ya, jadikan momentum Ramadan sebagai bulan membaca Al-Quran. Dan kata Nabi, rumah yang dibacakan Al-Quran, maka akan berkumpul malaikat di rumah tersebut. Dan Bapak Ibu, nih, nanti suatu saat, kapan-kapan, kalau rumah ibu ada gangguan, Bapak Ibu, misalnya, Ustadz, di rumah saya tiba-tiba kompor nyala sendiri, misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada piring terbuang, wah gitu ya. Wah itu mah lagi berantem berarti ya. Misalnya ada gangguan jin, ada gangguan makhluk lain di rumah kita, nggak usah takut. Gampang Bu. Cara ngusir setan yang tidak berwujud itu mudah. Kata Nabi, bacakan suratul Baqarah, maka setan akan lari. Dan Bapak Ibu, saya bukan katanya, ini saya pernah amalkan, tapi bukan di rumah saya. Jadi ada salah satu jamaah yang rumahnya itu jadi 2 lantai. Jadi setiap malam itu di atas ada yang lari. Wah kan serem tuh. Gitu tuh. Di atas tuh. Bukan tikus, kalau tikus mah kecil ya. Jadi rumahnya 2 lantai, gede rumahnya. Jadi dia diganggu sama setan. Dia telepon saya bilang, Ustaz bisa ke rumah saya, kenapa? Rumah saya diganggu setan. Lah, kata saya, kenapa sih kalau ada setan yang diundang Ustaz dulu? Emang Ustaz bos buaser apa? Kata saya gitu. Iya Ustaz kayaknya tukang musik kesurupan Ustaz gitu ya. Ada gangguan setan Ustaz, giliran bagi warisan saya nggak diundang gitu ya. Jadi itu diganggu Bu. Terus ada tiba-tiba ada dari belakang tiba-tiba kamar mandi blok gitu. Apa saya bilang? Baca surat Al-Baqarah. Terus dia nanya, emang dasar males nih Ustaz, nyetel kaset boleh nggak? Kata saya, dasar males kata dia. Nggak boleh. Kaset bukan nggak boleh ya. Jadi dibaca. Boleh nyetel kaset tapi dibaca. Siapa yang baca? Penghuni rumah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah, rumah itu sekarang tidak diganggu. Alhamdulillah. Ngusir setan yang tidak wujud karena gampang apa susah? Sangat gampang. Kalau nyusir setan yang berwujud malah susah. Siapa setan berwujud? Hah? Setan berwujud siapa? Manusia yang tadi itu mengajak kepada kemaksiatan. Ngusir setannya yang berwujud lebih susah daripada yang tidak berwujud. Baca ayat kursi itu tadi Adek Soleh pinter baca ayat kursi, cara ngusir setan. Termasuk nanti kalau ada yang kesurupan. Nih, saya ingetin juga sekarang kalau ada kesurupan jangan khawatir. Bapak Ibu baca mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau baca ayat kursi, atau tadi tuh baca suratul Baqarah, maka setan akan lari. Kalau setan yang nggak lari, ada nggak orang kesurupan dibacain Yasin dia baik? Ada. Jadi yang salah setannya apa orangnya? Orangnya yang baca Qurannya nggak bener, yang baca Qurannya ketakutan. Saya pernah Bu, anak saya SMA, bukan anak saya, anak didik saya SMA kesurupan perempuan. Satu kelas ya Yasin, ayat kursi dibacain semua, kalau itu belum anak semua baca, tapi nggak pergi-pergi, malah ketawa. Begitu saya datang, saya cuma ngomong begini nih, yang di dalam ini kalau nggak keluar,
saya bacain ayat kursi dan ayat kursi yang akan membakar kamu. Saya gitu Bu. Jadi kita harus pede sama setan. Kalau kamu nggak keluar, saya itu sampai 3 nggak keluar, saya bacakan ayat kursi akan membakar kamu. 1, 2, begitu sampai 3 dia keluar dan sadar. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa setan ternyata bisa ngitung. Iya, bisa ngitung nggak Bu? Saya itu sampai 3, 1, 2, sampai 3 dia keluar dan langsung sembuh. Ada yang nanya ke saya, Abi, kok belum dibaca ayat kursi, setan itu udah pergi. Sementara kami dari tadi baca Yasin, baca yang lain tidak pergi-pergi. Apa jawabannya? Karena yang baca Quran tidak yakin. Yang baca Quran ketakutan. Yang baca Quran tidak mendekatkan diri, menggantungkan harapan kepada Allah. Maka ini penting tuh. Jadi bukan hanya sekedar baca, kita yakin yang kita baca ini adalah kebaikan. Yang kita baca ini adalah kalamullah. Yang tadi tuh makhluk-makhluk yang tidak berwujud, mereka sangat takut Pak dengan bacaan Al-Quran. Makanya di surat Al-Jin itu diceritakan ada segerombolan jin yang masuk Islam gara-gara apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Bayangin Bapak Ibu, jin bisa masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Quran. Jadi makhluk-makhluk yang di sekitar kita ini, Masya Allah, ya, mereka bisa mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran tadi tuh hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Harusnya ini juga bagi manusia sebagai petunjuk. Oleh karena itu saya titip ya, rumah yang dibacakan Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Kang MC, punten sampai jam berapa ini? Apa udah? Kalau udah, saya udah. Saya bagaimana MC ya ini mah? Ada pertanyaan boleh Ustaz? Oh gitu. Siap. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Yang nanya boleh. Ada pertanyaan? Ada. Nggak ada? Ada. Siap Bu. Pakai apa? Pakai mic? Iya. Gimana Bu? Bunyi lah. Ayo, siap. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pun mau nanya, kalau suami kan itu guru kita ya, Iya. harusnya yang jadi panutan untuk Masya Allah. belajar agama segala macam. Kalau misalkan suaminya belum baik gitu, gitu, terus masih melakukan maksiat, Masya Allah. nah itu gimana Tat untuk istrinya? Apakah harus bertahan bersabar Wih, atau gimana? ini kayak sinetron ajab. Ya terus misalkan kita sebagai saudara itu bagaimana gitu loh, Baik. sudah mengingatkan tapi masih gitu. Baik, Bapak Ibu, ya mohon maaf nih, jeritan hati para istri ya. Sinetron Indonesia lagi baik kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, ibu-ibu dulu nih. Bagaimana kalau kan suami katanya guru kita? Pasti gurunya agak sholat, gurunya ibadahnya malas, ngobrol baik misalnya begitu ya, misalnya contoh. Apakah kita wajib taat? Maka jawabannya iya, wajib taat selama suami tidak nyuruh maksiat. Misalnya gini, suaminya nggak pernah sholat nih, tapi nyuruh sholat. Kata suami gini, sholat tuh gitu. Maka istri siap ayah, jangan gini, nyuruh sholat dia nggak sholat, gitu. Nah itu nggak boleh. Suami itu walaupun dia tidak sholat, nyuruh sholat, wajib taat. Sekarang saya tanya, ada perempuan yang dijamin surga, bahkan disebutkan ini wanita terbaik. Suaminya manusia terburuk di atas muka bumi ini. Siapa? Fir'aun. Istrinya di mana? Surga. Asya binti Muzahib itu, dia di surga. Suaminya Fir'aun. Pertanyaannya, Asya taat nggak sama Fir'aun? Sangat taat, kecuali ketika Asya disuruh menyembah Fir'aun, dia nggak mau. Maksiat, dia menolak. Artinya apa? Asya itu urusan rumah tangga, dia taat sama Fir'aun. Nah pertanyaan saya, suami ibu sama Fir'aun parahan mana? Nggak gitu doang jawabannya. Kalau ibu, parahan suami saya Ustaz, nggak mungkin. Karena Fir'aun manusia terburuk. Jadi contoh Asya itu menunjukkan bahwa suami yang buruk tidak menyebabkan istrinya jadi buruk. Tidak. Ibu bisa lebih baik. Artinya jangan terbawa begini, laku saya begitu, udah guys saya males, ya udah. Ini nanti bareng-bareng di neraka ngobrol kan gitu. Maka kalau ibu suaminya nggak mau ibadah, ibunya ibadah supaya apa? Doain suaminya, ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, gitu ya. Ustaz ternyata kurang nih suami saya doain masih belum mustajab. Suaminya suruh nikah lagi supaya yang doainnya banyak, gitu maksudnya. Setuju nggak gitu Bu? Nggak ada, nggak jadi dah kalau gitu.
Ya, jadi kembali lagi tuh. Jadi ibu doain suaminya agar diberikan hidayah petunjuk. Karena tugas suami berat. Kalau nyari duit saya bilang gampang, tapi menyelamatkan istri, anak, keluarganya dari neraka itu yang lebih berat. Maka oleh karena itu doakan suami agar senantiasa dalam kebaikan. Intinya selama suami nyuruh ketaatan, nyuruh ibadah, wajib taat. Tidak ada tapi, gak ada. Suami, Ramadan baca Quran. Suami gak pernah baca Quran, ngaji gak bisa gitu ya. Pokoknya wajib taat. Ya ayah siap, bismillah baca Quran. Gitu ya bilang. Di rumah tangga tuh uniknya begitu. Pokoknya kita wajib taat sama suami selama suami tidak nyuruh maksiat. Kalau kata suami, naik ke panggung nyawer. Nah, jangan. Gak apa itu maksiat. Boleh kita menolak kalau untuk kemaksiatan. Tapi kalau untuk ketaatan wajib taat. Kemudian bagaimana cara mengingatkannya tadi? Ingat Bu ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau ngasih tahu orang itu dengan hikmah, dengan ilmu. Apalagi yang dinasihatin itu suami. Dan jangan menyebar aib suami. Bu, jangankan aib, kebaikan suami aja nggak boleh ceritain Bu. Nih, ibu-ibu maafin saya. Kebaikan suami jangan suka diceritain ke istri yang lain. Iya, kan suka begini, laki gua. Nah gitu, jangan. Jangan Bu, jangan ya. Walaupun ibu lakinya baik, lakinya gagah perkasa, otot baja tulang kawat. Ya, karena kerja di material mungkin ya. Jadi ibu punya suami yang luar biasa, itu nggak boleh ceritain. Kenapa? Nah, mengundang orang, kata temannya, mau dong. Nah, kalau begitu gimana? Ya, ibu jangan update foto suami. Inilah Arjunaku. Wah, itu nggak usah. Yang lihat perempuan banyak gimana kalau dia nyantol? Ya, makanya kebaikannya saja jangan diceritakan, apalagi keburukannya. Itulah rumah tangga. Biar kita yang telan sendiri, itu bahasanya. Kapan kita boleh menceritakan keburukan suami? Kalau diminta di persidangan. Misalnya ada sidang gugatan cerai, kan gitu ya. Kan ditanya tuh sama hakim, apa yang dilakukan suami? Jangan ibu, aib, gak boleh ceritain. Ngapain kalau gitu gugat cerai? Iya, jadi kalau diminta oleh pengadilan atau diminta oleh orang yang dimintai nasihat, maka boleh diceritakan. Tapi kalau bukan, jangan diceritakan. Saya kira itu ya. Dan sudah semakin gelap kayaknya ini. Mau lagi pertanyaan? Udah ya? Iya. Ada yang nanya, Ustaz kapan buka? Artinya begitu siap. Kalau buka bentar lagi. Mas Farhan, saya kira itu ya Mas Farhan ya. Ini Mas Farhan mau Pak Farhan apa Mas Farhan? Udah berumah tangga belum? Oh gitu ya. Takutnya Bu ini bapak-bapak lagi gitu ya. Mas Farhan masih muda, Masya Allah ini semangat banget ya pengurus lingkungan. Terima kasih Mas Farhan ya sebagai MC terbaik, MC fenomenal di klaster Pelamboyan ya. Tergantikan ini MC-nya ya. Kemudian terima kasih juga tempatnya dan bapak-bapak, ibu-ibu terima kasih nih atas kebaikannya dan atas donasinya mungkin untuk kegiatan sore ini. Setiap harta yang dikeluarkan semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan doa terbaik buat ibu-ibu, bapak ibu khususnya di klaster Pelamboyan. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, anak-anak yang bisa menjadi jalan bagi orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di dalam surganya kelak, Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan buka bersama ya Bapak Ibu. Untuk itu bisa dimobilisasi mungkin untuk konsumsinya. Teman-teman dari Yayasan Rumah Harapan mau sekalian baca hafalan ya, dia mau hafalan. Diri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kita persiapan buka bersama.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ala Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dimana dikabulkan segala doa. Bapak Ibu, ada 4 ananda yang sangat istimewa yang dititipkan dari Allah kepada kita semua untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang seikhlas daripada hati orang tua yang ada di sini. Ada sedikit kami mohon kesediaan dari Bapak Ketua Flamboyan dan juga Pak Ustadz untuk memberikan kenang-kenangan kepada ananda. Ada sedikit tanda kasih sayang, jalinan cinta dari para warga Flamboyan. Mohon kesediaan Bapak Ustadz Zadar. Ya. Karpet hijau ya, Insya Allah tanda umat Islam, background Masjid Nabawi kan warna hijau Islam itu. Terima kasih. Ini ada kenang-kenangannya adik-adik ya dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Betul. Siapa lagi Mas? Oh. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Insya Allah yang sedikit ini dan kecil ini insya Allah besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasan hati dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Ya, kami juga sekalian mohon doanya ya adik-adik, Pak Ustadz. Kami warga di sini mudah-mudahan menjadi keluarga yang rukun, guyup, penuh keberkahan, seperti saudara. Insya Allah tidak hanya berkumpul di dunia, tetapi juga insya Allah kita akan menjadi saudara berkumpul di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya, pengambilan dulu foto dan video. Ya. Terima kasih. Atas nama keluarga Flamboyan, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan para Pak Ustadz sudah berkenan hadir. Allahu Akbar. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara, bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة سنة من الوتر، الصلاة سنة تربه رعدين جماعة رحمكم الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi shahri ramadana hadi sanadi lillahi ta'ala. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu-ibu aja. Deng deng deng. Hadiah pertama yaitu aduh, terus. Iya, satu set. Oh, hari ini beruntung sekali Ibu Wawan. Aduh, selamat. Aduh. Iya. Oh iya.
hadiahnya dulu baru orangnya, tunggu dulu. Jadi bingung milihnya. Oke dah. Tadi yang kedua siapa? Mas Farhan. Gitu, buat Mas Farhan. Yang ketiga siapa tadi? Oh, Bapak Agung. Iya, Pak Agung. Selamat. Kasih ibu aja katanya. Nanti dipakai baru-baru. Maaf, tangan kiri maaf, Masya Allah. Ya. Yang terakhir siapa nih? Iya. Number 1. Siapa lagi? Iya, jeng. Depannya apa, Bu? Oh, selamat. Ede dapat permadani terbang. Sama-sama. Iya. Yang beruntung hari ini luar biasa. Yang belum dapat, mudah-mudahan besok ada lagi. Iya, tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak. Monggo silahkan lanjutkan aktivitasnya. Siapa Bu Mama? Selanjutnya? Cie. Bu Supriyadi, alhamdulillah. Pantesan tadi wiridannya lama ya. Ada 1000 itu Teh Uma. Selamat ya. Yang kedua siapa? Jawa ya. Kita lirirkan matanya mah. Oh, itu Ibu. Bu Nika. Dukanya kok dempet-dempet ini. Habis sisa ya kayaknya. Selamat. Satu lagi ya. Satu lagi Dedek yang ada aja ya. Iya, satu lagi. Bu Unika, Bu Supriyadi besok janjian nih kayaknya nih. Janjian. Siapa Mas Aska? Bapak Heri. Alhamdulillah, selamat Bapak Heri. Aduh, seru banget malam ini ya. Terima kasih semuanya. Ada lagi nggak susulannya? Terima kasih ya. Jazakumullah khair buat donatur-donatur luar biasa malam ini. Berkat kebaikan hati para warga juga, acara malam ini donasi dan donatur segala macamnya, materi, moral dan tenaga juga. Akhirnya terselenggara momen tahunan yang kata ibu-ibu kalau bisa akan terus dilaksanakan karena terasa sekali suasana kekeluargaannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua diberi kesehatan. Tahun depan kita bisa juga melaksanakan ini dengan lebih komplit lagi. Iya Bu ya.